Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Puput Fadila Rizky, akan menjelaskan materi tentang sistem bus. Apa itu sistem bus? Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer, kekos CPU, kemudian memori, dan modul I/O. Ini adalah komponen-komponen yang akan terhubung ke komponen komputer. Jadi, CPU, memori, dan modul I/O akan dihubungkan ke sistem bus. Struktur interkoneksi merupakan kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data seperti yang pertama ada memori ke CPU, di mana CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua ada CPU ke memori, di mana CPU melakukan penyimpanan data atau penulisan data ke memori. Yang ketiga ada I/O ke CPU, yaitu CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. Yang keempat ada CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. Dan yang kelima ada I/O ke memori atau dari memori ke I/O yang digunakan pada sistem DMA. Modul-modul komputer bisa kita lihat di sini ada memori, modul I/O, dan CPU, di mana memori memiliki read-write, address, dan data, dan memiliki keluaran data. Modul I/O memiliki read-write, address, internal data, dan external data. Memiliki keluaran internal data, external data, dan interrupt signal. CPU memiliki instruction, data, dan interrupt signal. Kemudian memiliki keluaran address, control signal, dan data. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama bus adalah media transmisi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah perangkat yang terhubung. Diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Karena di sini bisa saja terjadi tabrakan data karena dia digunakan secara bersama-sama. Walaupun digunakan secara bersama-sama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Jadi nanti ada satu skala prioritas penggunaan daripada bus yang digunakan. Interkoneksi struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada saluran data atau data bus, kemudian ada saluran alamat atau address bus, dan saluran kontrol atau control bus. Pola interkoneksi bus. Jadi di sini ada CPU, memori, dan modul I/O. Kemudian busnya seperti yang kita ketahui ada control line, address line, dan data line. Jadi dibedakan masing-masing. Kalau data lewat bus data, pengalamatan lewat bus alamat, dan kontrol lewat bus kontrol. Jadi di sini tidak ada dicampur-campur jalur busnya. Sinyal-sinyal kontrol terdiri dari yang pertama ada sinyal perwaktuan, yaitu menandakan validitas data dan alamat. Dan yang kedua ada sinyal perintah, di mana berfungsi membentuk suatu operasi. Saluran kontrol terdiri dari yang pertama ada memory write, yaitu memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Kedua ada memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Yang ketiga ada I/O write, yaitu memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O. Yang keempat ada I/O read, yaitu memerintahkan data dari
port I/O ditempatkan pada bus data. Kelima ada transfer ACK, yaitu menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Yang keenam ada bus request, di mana menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Ketujuh ada bus grant, yaitu menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Kedelapan ada interrupt request, yaitu menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interrupt ACK menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui oleh CPU. Kesembilan ada clock, yaitu kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Kesepuluh ada reset, di mana itu digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Arsitektur bus jamak. Pertama ada prosesor, cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Kedua, pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, memerlukan transfer data berkecepatan tinggi. Yang kedua, memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Poin ketiga, modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Gambar arsitektur bus jamak tradisional. Bisa kita lihat di sini ada system bus dan expansion bus, di mana expansion bus memiliki network, SCSI, expansion bus interface, modem, dan serial. Kemudian ada system bus. Ini adalah yang sering kita gunakan, di mana dia memiliki main memory dan cache. Kemudian cache akan dihubungkan dengan prosesor melalui bus data. Kemudian cache akan dihubungkan ke prosesor melalui local bus dan akan menuju ke local I/O controller. Gambar arsitektur bus jamak berkinerja tinggi. Bisa kita lihat di sini perbedaannya pada expansion bus, dia memiliki modem, fax, expansion bus interface, printer, dan serial. Kemudian ada high speed bus, dia memiliki LAN, SCSI, VGA, dan video. Kemudian ada cache bridge. Cache bridge akan dihubungkan ke prosesor melalui local bus dan akan dihubungkan ke main memory melalui sistem bus. Jadi keuntungan hierarki bus jamak berkinerja tinggi, yang pertama ada bus jamak berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Dan yang kedua, perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.